Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Biomedik 2 semester 2 Prodi Kesehatan Masyarakat PSDKU Banyuwangi, Universitas Airlangga, angkatan 2020. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbandingan jurnal materi sitologi dan patologi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok A yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Sinta Febri Tias dengan NIM 102011535113. Lalu yang kedua ada Ivan Nurania dengan NIM 102011535118. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal Rianto dengan NIM 102011535227. Dan yang terakhir ada Nabila Rahmaizati dengan NIM 102011535039. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sitologi dan patologi. Apa sih pengertian dari sitologi? Menurut Black, pada tahun 2012 menjelaskan pengertian dari sitologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang morfologi sel-sel secara individual atau sel yang berasal dari fragmen jaringan yang diamati secara mikroskopis. Sedangkan sitopatologi merupakan cabang sitologi yang khusus mempelajari tentang kelainan morfologi. Sedangkan pengertian dari patologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang berperan penting dalam mendiagnosa penyakit, terutama pada kanker. Secara umum, patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit, analisis, dan pengambilan sampel jaringan, sel, serta cairan tubuh, yang dijelaskan pada buku berjudul The College of American Pathologists. Lalu selanjutnya, di sini terdapat jurnal yang berjudul Pandemic and Pathology, A Reflection on Influenza, HIV/AIDS and SARS or COVID-19 Pandemic Infection. Jurnal ini ditulis oleh Sebastian Lucas dan diterbitkan pada tahun 2020. Pada jurnal ini menjelaskan mengenai peran ahli patologi terkait pengelolaan dan pemahaman penyebaran penyakit COVID-19. Ahli patologi melakukan identifikasi pada pasien yang memiliki riwayat penyakit seperti pneumonia, cedera akut pada paru-paru, dan trombofilia. Identifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemantauan komplikasi terapi dan program vaksinasi COVID-19. Lalu pada jurnal ini dijelaskan sejak adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020, pusat pelayanan kesehatan di tiap negara lebih memprioritaskan pasien yang terpapar COVID-19. Hal ini bertujuan untuk menekan angka peningkatan kematian akibat coronavirus. WHO menjelaskan di abad sebelumnya, penyakit tuberkulosis telah menjadi endemik di dunia. Tetapi coronavirus lebih berbahaya dari tuberkulosis karena penyebarannya yang sangat cepat. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif yang dibuktikan dengan adanya suatu tabel yang menjelaskan mengenai perbedaan penyakit COVID-19 dengan penyakit influenza dan HIV/AIDS. Pada hal ini dijelaskan bahwa pandemi COVID-19 memiliki banyak kesamaan dengan penyakit influenza, tetapi berbeda dari patologi klinis HIV/AIDS yang lebih kompleks dan rumit. Sehingga pandemi COVID-19 menjadi sorotan yang masih perlu adanya patologi otopsi. Patologi otopsi sendiri bertujuan untuk melakukan patologi klinis dalam mengidentifikasi infeksi pada jaringan, organ, dan penyebab kematian karena coronavirus. Lalu pada jurnal kedua, berjudul Cellular Pathology, Practice in the Era of COVID-19 Pandemic-Related Lockdown, Experience from a Tertiary Hospital, a Retrospective Observational Study. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Al-Lorjani, Ismail Matalka, Saden Abu Bakar, Sohaib Al-Khotib, Samir Al-Basir, dan Muhammad Al-Qudah yang diterbitkan pada tahun 2021. Pada jurnal ini menjelaskan mengenai penyebaran pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pelayanan kesehatan di salah satu negara, yaitu Yordania. Salah satu rumah sakit bernama Rumah Sakit Universitas King Abdullah dipilih menjadi salah satu tempat yang difokuskan untuk merawat pasien COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dijelaskan bahwa di akhir tahun 2019, Cina telah melaporkan adanya pasien dengan riwayat penyakit pneumonia yang memerlukan perhatian khusus. Lalu, di akhir Januari 2020, WHO mengeluarkan keputusan bernama Public Health Emergency of International Concern atau
PHEIJ terkait keseriusan dalam menangani penyakit COVID-19 dan mendesak segala otoritas pelayanan kesehatan untuk bekerja sama dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Dalam rangka mencegah adanya penyebaran COVID-19 di rumah sakit, segala bentuk keamanan telah diterapkan di rumah sakit tersebut. Hal ini dikarenakan para petugas kesehatan memiliki risiko penularan yang tinggi. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif sendiri, terlihat adanya data spesimen yang ada pada laboratorium. Sedangkan metode kuantitatif terlihat adanya peneliti yang melakukan observasi retrospektif di Rumah Sakit Universitas King Abdullah terkait identifikasi spesimen dalam laboratorium patologi seluler sitologi sesuai pedoman untuk memperkuat laporannya. Jurnal yang ketiga yakni Cytologic and Molecular Correlates of SARS-CoV-2 Infection of the Nasopharynx. Jurnal ini berjudul Cytologic and Molecular Correlate of SARS-CoV-2 Infection of the Nasopharynx yang ditulis oleh Gerard G. Novo, Cynthia Margo, dan Adele Mikhail dan diterbitkan pada tahun 2020. Pada jurnal ini, para peneliti mengidentifikasi 58 sediaan sitologi yang terdiri dari 20 dari oral dan 38 dari nasopharynx yang diperoleh dari 10 pasien yang terinfeksi COVID-19. Data-data tersebut dianalisis secara tertutup untuk memfokuskan kegiatan identifikasi pada kasus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan coronavirus mulai teridentifikasi pada tahun 2019. Di tahun 2020, coronavirus semakin menyebar hampir di seluruh negara. SARS-CoV-2 hampir mirip dengan penyakit SARS dan MERS. Histopatologi sindrom SARS dan sindrom MERS disebabkan adanya virus koroner yang menyebabkan infeksi pada pernafasan bagian atas dan bawah. Pada SARS dan MERS, target sel utama virus berada di paru-paru yang menginduksi respon sitokin yang kuat. Sedangkan pada histopatologi COVID-19 menunjukkan bahwa saluran pernafasan merupakan pintu utama dari virus dan paru-paru menjadi sel targetnya. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif, peneliti melakukan pengambilan seleksi pasien dan persiapan sampel serta adanya sitologi yang dijelaskan melalui variabel-variabel. Sedangkan metode kuantitatif, peneliti melakukan dengan cara imunohistokimia, hibridasi in situ, dan analisis koekspresi yang menjelaskan hasil penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut bertujuan untuk menguraikan penyakit SARS-CoV-2 produktif yang berdasarkan imunohistokimia atau hibridasi in situ sel kelenjar dari nasopharynx. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 pengujian penyangka nasopharynx dan oral mengidentifikasi target sel virus yaitu pada sel kelenjar saluran hidung. Hal inilah yang membuktikan adanya sekresi hidung dan bersin pada dapat menimbulkan penularan coronavirus serta drainase hidung akan membuat sekresi oral menular, sehingga adanya gangguan penciuman menjadi ciri khusus dalam kasus coronavirus. 4. The COVID-19 Pandemic Pathology Support Clinical Infectious Disease Team. Jurnal ini berjudul The COVID-19 Pandemic
Pathology Support the Clinical Infectious Disease System yang ditulis oleh Antonio Leni dan Giovanni Tuccari dan diterbitkan pada tahun 2020. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa sitologi dan histopatologi, prosedur serta temuan autoptik merupakan suatu alat yang dimanfaatkan dalam memahami patobiologi suatu penyakit, serta digunakan untuk menentukan penyebab kematian dari adanya coronavirus. Ahli patologi terus melakukan identifikasi dan melakukan penelitian coronavirus tersebut, karena perlu adanya keamanan dan keselamatan dalam laboratorium untuk melakukan pengenalan terhadap difusi coronavirus. SARS-CoV-2 telah menyebabkan adanya penyakit difusi di seluruh dunia. WHO menyatakan bahwa penyebaran semakin meningkat sejak Maret 2020. Hal ini mengakibatkan banyaknya pemerintah yang mulai melakukan langkah-langkah kesehatan masyarakat dengan cara mempromosikan tentang pentingnya menjaga jarak sosial untuk mengurangi adanya penyebaran COVID-19. Namun dari adanya analisis perjalanan klinis COVID-19, WHO menjelaskan bahwa sebanyak 3% masyarakat mengalami kritis hingga membutuhkan perawatan intensif, sebanyak 15% mengalami sakit parah, dan hingga 82% mengalami penyakit ringan, sehingga memerlukan adanya karantina dan terapi secara mandiri. Hal ini mengakibatkan adanya kecemasan dari dalam diri masyarakat akan meningkatnya angka kematian karena coronavirus. Dalam jurnal ini, penelitian menggunakan metode kuantitatif yang dijelaskan mengenai otopsi pada kasus COVID-19 untuk memahami patobiologi penyakit dan menentukan penyebab kematian karena penularan COVID-19. Peneliti juga melakukan pendekatan histopatologi terkait adanya perubahan pada paru-paru yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan sindrom pernapasan akut dan faktor yang menyebabkan kerusakan pada alveolar difus di saluran pernafasan. Metode pendekatan histopatologi dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan adanya pengetahuan terkait lesi patologis di berbagai organ dan analisis jaringan yang berkontribusi untuk memeriksa secara kritis antara agen, host, dan virus, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat memberikan bukti akurat terkait gejala dan kompilasi pada pasien COVID-19. 5. The COVID-19 Pandemic Implications for the Cytology Laboratory. Jurnal ini berjudul The COVID-19 Pandemic Implications for the Cytology Laboratory yang ditulis oleh Stephen E. Pambuchian MD dan MIAC, diterbitkan pada tahun 2020. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa COVID-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini mengakibatkan infeksi yang didominasi oleh transmisi pernafasan dan ditularkan melalui droplet serta kontak langsung dengan pasien COVID-19. Jurnal ini berfokus terkait penilaian terhadap kondisi pengetahuan seseorang terhadap coronavirus dan patologinya. Selain itu, penelitian memfokuskan pembahasan terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan di laboratorium dalam melakukan identifikasi coronavirus untuk meminimalisir resiko adanya penularan COVID-19. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif di mana peneliti menjelaskan mengenai presentase sampel pasien yang terinfeksi COVID-19 melalui pendekatan pada laboratorium sitologi. Selain itu, peneliti juga melakukan perbandingan dari penyakit COVID-19 dengan wabah virus SARS dan MERS. Jurnal ini menjelaskan bahwa SARS-CoV, SARS-CoV-2, dan MERS-CoV merupakan anggota genus beta coronavirus. Antara SARS-CoV dan SARS-CoV-2 memiliki fakta terkait reseptornya yaitu ACE2 yang merupakan protein yang dengan distribusi yang berasal dari hewan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa coronavirus berasal dari hewan seperti kelelawar yang merupakan mamalia dengan keanekaragaman coronavirus tertinggi. Pada jurnal dijelaskan bahwa coronavirus dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan bagian bawah, sesak dada, batuk kering, mual, muntah, dan diare. COVID-19 sendiri dapat menular baik ke orang dewasa maupun ke anak-anak. Kesimpulan sementara yang diambil yaitu pada jurnal 1 memfokuskan penelitian terhadap pasien yang memiliki riwayat penyakit seperti pneumonia, cedera akut pada paru-paru, dan trombofilia. Identifikasi dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemantauan komplikasi terapi dan program vaksinasi untuk penyakit COVID-19. Sedangkan pada jurnal 2 memfokuskan penelitian terhadap observasi retrospektif spesimen yang ada pada laboratorium sitologi di Rumah Sakit Universitas King Abdullah.
Adanya identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari adanya kegiatan pembatasan pada pola praktik patologi seluler yang dilakukan di Rumah Sakit Universitas King Abdullah. Pada jurnal 3 memfokuskan penelitian dengan mengidentifikasikan 58 sediaan sitologi yang terdiri dari 20 oral dan 38 nasofaring yang diperoleh dari 10 pasien terinfeksi COVID-19. Penelitian dilakukan untuk menguraikan penyakit SARS-CoV-2 produktif yang berdasarkan imunohistokimia atau hibridisasi in situ sel kelenjar dari nasofaring. Adanya penelitian ini membuktikan bahwa orang yang terinfeksi coronavirus akan mengalami gangguan pada penciuman dan saluran pernafasan. Pada jurnal 4 memfokuskan terkait adanya sitologi dan histopatologi serta temuan autoptik yang merupakan suatu alat untuk digunakan dalam memahami patobiologi suatu penyakit serta digunakan untuk menentukan penyebab kematian dari adanya coronavirus. Adanya identifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan adanya pengetahuan terkait lesi patologis di berbagai organ dan analisis jaringan yang berkontribusi untuk memeriksa secara kritis antara agen, host, dan virus. Sedangkan pada jurnal 5, penelitian terfokus mengenai infeksi yang didominasi oleh transmisi pernafasan dan ditularkan melalui droplet serta kontak langsung dengan pasien COVID-19. Jurnal ini memfokuskan terkait akibat adanya coronavirus, yaitu mengakibatkan seseorang mengalami gangguan pada sistem pernafasan bagian bawah, sesak dada, batuk kering, mual, muntah, dan diare. Lalu kesimpulannya adalah, dari perbandingan jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa kelima jurnal membahas terkait coronavirus yang memiliki hubungan erat dengan sitologi dan patologi. Coronavirus membuat para ahli melakukan kebijakan, baik di laboratorium sitologi dan laboratorium patologi, untuk mengidentifikasikan SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Dari adanya penelitian yang telah dijelaskan, kelima jurnal membuktikan bahwa seseorang yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gangguan pada sistem pernafasan bagian bawah, sesak dada, batuk kering, mual, muntah, dan diare. Selain itu, coronavirus juga memiliki dampak besar bagi pasien yang memiliki riwayat penyakit seperti pneumonia, cedera akut pada paru-paru, dan trombofilia. Coronavirus memiliki dampak yang begitu besar bagi kehidupan baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan. Hal ini dibuktikan adanya penelitian yang menjelaskan bahwa rumah sakit melakukan pembatasan untuk lebih memfokuskan perawatan pada pasien COVID-19. Dengan adanya penelitian yang dijelaskan, kelima jurnal membuktikan bahwa mematuhi protokol kesehatan sangatlah penting. Mengingat penyebaran coronavirus sangat cepat, yang dapat mengakibatkan angka kematian setiap harinya semakin meningkat. Oleh karena itulah, segala upaya dilakukan baik oleh pemerintah maupun para ahli patologi sitologi untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang digunakan untuk kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan harap dapat untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.